Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Melianti. Hari ini saya akan mempresentasikan apa saja bacaan-bacaan yang sudah saya kumpulkan tentang Al-Quran dan Sunnah untuk tugas besar 1 Pendidikan Agama Islam. Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman hidup manusia, yang mana manusia harus berpegang teguh pada keduanya, supaya selamat dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai pembina manusia, guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Manusia yang dibina adalah makhluk Allah yang memiliki unsur-unsur jasmani dan akal juga jiwa. Pembinaan akal menghasilkan ilmu, pembinaan jiwa menghasilkan kesucian dan etika. Sedangkan pembinaan jasmani menghasilkan keterampilan. Dengan pembinaan tersebut akan tercipta makhluk yang seimbang dalam hal dunia maupun akhirat, ilmu dan iman. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan sebagai wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran merupakan salah satu kitab yang mempunyai sejarah panjang yang dimiliki oleh umat Islam, dan sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Al-Quran dalam pengumpulannya mempunyai 2 tahap, yaitu tahap pertama pengumpulan Al-Quran dalam arti menghafal Al-Quran pada masa Nabi. Tahap kedua dalam arti penulisan Al-Quran. Hal ini dinamakan penghafalan dan pembukuan Al-Quran. Nah, sebenarnya sebagaimana sih pengertian Al-Quran itu? Secara etimologis, kata Al-Quran mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Lafal Al-Quran berbentuk isim masdar dengan makna isim maf'ul. Lafal Al-Quran dengan arti bacaan misalnya terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Qiyamah ayat 75. Quran surat Al-Qiyamah ayat 16-18. Yang artinya, janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya, atas naungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian, kata Al-Quran itu, untuk Al-Quran yang dikenal sekarang ini, kata Al-Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dilafalkan dengan menggunakan alif lam, berarti keseluruhan yang dimaksud dengan Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 17. Quran surat Al-Isra ayat 17, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Secara terminologis, definisi Al-Quran yaitu sebagai berikut. Akan aku bacain satu persatu. Menurut Al-Zarqani, Al-Quran adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari permulaan surat Al-Fatihah sampai akhir surat Anas. Menurut Dr. Sulaiman Abdullah, Al-Quran adalah kalimat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Riwayatnya mutawir, oleh karena itu terjemahan Al-Quran tidak disebut Al-Quran, dan orang-orang yang mengingkarinya baik secara keseluruhan maupun bagian rinciannya dipandang kafir. Adapun yang merupakan sandi fundamental dan rujukan pertama bagi semua dalil dan hukum syariat merupakan undang-undang dasar, sumber dari segala sumber dan dasar dari semua dasar. Nah, menurut makna Al-Quran adalah dasar agama dan sumber tasyri sebagai hujah dalil Allah yang cocok sepanjang zaman, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk diikuti perintahnya. Nah, dalam hubungan ini Allah sendiri menegaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat Yusuf ayat 12. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun beberapa bulan. Wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah disebut ayat Makkiyah, yang merupakan 19/30 dari Al-Quran.
Surat dan ayat-ayatnya pendek-pendek dan gaya bahasanya singkat-singkat atau ijaz. Karena sasaran yang pertama dan utama pada periode Mekah ini adalah Arab asli, suku Quraisy, dan suku-suku Arab lainnya. Yang sudah tentu mereka paham benar akan bahasa Arab, mengenai isi surat-surat atau ayat yang pada umumnya berupa ajaran atau suruhan bertauhid yang murni, pure monoteisme, atau ketuhanan yang Maha Esa, secara murni dan juga tentang pembinaan mental dan akhlak. Adapun ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah hijrah disebut surat ayat Madaniyah yang merupakan 11/30 dari Al-Quran. Surat dan ayat-ayatnya yang panjang dan gaya bahasanya yang panjang, lebar, dan lebih jelas itu atau disebut itnab karena sasarannya bukan hanya orang-orang Arab asli, melainkan juga non-Arab dan berbagai bangsa yang telah mulai banyak masuk Islam. Dan sudah tentu mereka kurang atau belum menguasai bahasa Arab. Mengenai isi surat-surat atau ayat Madaniyah pada umumnya berupa norma-norma hukum untuk pembentukan dan pembinaan suatu masyarakat atau umat Islam dan negara yang adil dan makmur diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baldatun tabiatu warobun gofur. Al-Quran mulai diturunkan pada Nabi Muhammad pada malam Qadar tanggal 17 Ramadan pada waktu Nabi telah berusia 40 tahun bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat-ayat permulaan turun ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajak manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan, tempo pembahasannya pun ilmu pengetahuan, dan apa di bawahnya dasar ilmu pengetahuan, Allah mengajarkan manusia agar yang tidak diketahuinya. Menurut Muhammad Idris Ramulyo, ayat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Turunkannya ayat ini pada waktu Rasulullah SAW di Padang Arafah pada Hajjul Wa'da, haji perpisahan, yang tidak lama kemudian Rasulullah SAW wafat. Dengan sempurnanya turunan Al-Quran itu, maka menjadi lengkaplah surat syariat Islam Mardani. Lantas, apa saja sih isi kandungan Al-Quran ini? Yang pertama ada tauhid. Yang kedua ada janji dan ancaman Allah. Yang ketiga ada ibadah. Yang keempat ada jalan mencapai kebahagiaan. Yang kelima ada cerita-cerita sejarah-sejarah umat Islam sebelum Muhammad SAW. Yang keenam masih banyak lagi hal-hal tentang apa saja yang sudah Allah ciptakan di bumi dan seluruh isinya. Nah, sedangkan sunnah, apa sih sebenarnya sunnah itu? Secara etimologi, sunnah yaitu cara atau jalan yang terpuji ataupun tercela. Secara terminologi, sunnah adalah menurut beberapa ahli, menurut Profesor Dr. Suparman Usman, al-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan penempatan qauliyah, filiyah, takriyah Nabi Muhammad SAW merupakan penjelas bayan terhadap Al-Quran. Menurut Imam Subki dalam kitab Matan Jami al-Jawani, sebagaimana dikutip oleh Romli S.A. al-sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketepatan Nabi Muhammad SAW. Menurut Abdul Wahab Kholaf, sebagaimana dikutip oleh Romli S.A. Sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketepatan. Apa saja fungsi sunnah sendiri? Fungsi sunnah sendiri yaitu menjelaskan hukum yang telah dinyatakan oleh Al-Quran, memperkuat hukum yang telah dinyatakan oleh Al-Quran, menjelaskan sumber hukum yang mandiri. Apa saja sih macam-macam sunnah itu? Yang pertama ada sunnah qauliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi SAW. Yang kedua ada sunnah filiyah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu sunnah takriyah, yaitu perbuatan dan ucapan-ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atas pengetahuan Rasulullah. Nah, setelah kita mengetahui segala tentang Al-Quran dan Sunnah, kita sebagai umat Islam wajib untuk mempercayainya, wajib untuk mempelajarinya, karena sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah, Allah menurunkan Al-Quran dan hadis untuk kita pelajari, untuk kita percaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.